Halo semuanya, kami dari tim F dari kelas Tata Kelola Manajemen Risiko kelas A ingin mempresentasikan bab 6 terkait identifikasi dan penilaian risiko. Baik, sebelum melanjutkan pada materi yang selanjutnya terdapat nama anggota-anggota dari tim F. Yang pertama ada saya sendiri, saya Isabel Marsaki Ragnet. Halo semuanya, kami dari tim F dari kelas Tata Kelola Manajemen Risiko kelas A ingin mempresentasikan bab 6 terkait identifikasi dan penilaian risiko. Baik, sebelum melanjutkan pada materi yang selanjutnya terdapat nama anggota-anggota dari tim F. Yang pertama ada saya sendiri, saya Isabel Marsaki Ragneta dengan NPM 042. Yang kedua ada Yunike Naima Simbolon dengan NPM 097. Dan yang ketiga ada Kartika Dwi Astuti dengan NPM 222. Dan yang keempat ada Aisyah Lindina Saputri dengan NPM 229. Dan yang kelima ada Naila Oktavira dengan NPM 256. Dan yang keenam ada Aulia Septi Indira dengan NPM 302. Dan yang terakhir ada Eka Fatimatul Zahra dengan NPM 396. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat materi yang pertama terkait konteks manajemen risiko, yang dimana sebuah organisasi sebelum mengidentifikasikan berbagai risiko yang mungkin terjadi, langkah yang harus diambil adalah yang pertama harus menetapkan konteks pada manajemen risiko. Nah, dari penetapan konteks ini merupakan suatu fondasi dari seluruh proses manajemen risiko, sehingga organisasi bisa lebih terarah dan dapat menentukan prioritas risiko. Nah, dari penetapan konteks ini juga bertujuan agar manajemen risiko ini selaras dengan tujuan organisasi, yang mana selain itu juga organisasi juga perlu memahami dua hal utama, yaitu konteks internal dan eksternal, yang dimana kita akan membahas konteks eksternal terlebih dahulu, yang dimana konteks ini itu mencakup faktor di luar organisasi seperti kondisi persaingan, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi. Sedangkan pada internal berkaitan dengan kondisi di dalam suatu organisasi seperti budaya, sumber daya yang dimiliki, dan kemampuan karyawan serta strategi bisnis yang dijalankan. Selain itu juga organisasi perlu menetapkan kriteria risiko sebagai tolak ukur yang digunakan dalam menilai seberapa besar suatu risiko tersebut. Nah, selain itu juga terdapat penetapan konteks yang berkaitan dengan risk appetite dan risk tolerance, yang dimana risk appetite ini tuh risiko yang dapat diterima oleh organisasi dalam suatu batasan yang sudah ditentukan dalam mencapai tujuan. Nah, hal ini sendiri membantu manajemen untuk menentukan apakah resiko tersebut masih dapat diterima atau perlu dilakukan tindakan pengendalian. Untuk materi yang selanjutnya terdapat penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria resiko, yang dimana dari ketiga hal ini merupakan hal penting pada tahap awal manajemen resiko, yang menjadi dasar sebuah proses analisis risiko yang dilakukan dengan jelas dan bisa terarah. Yang pertama terdapat penentuan ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup ini menjawab pertanyaan bagian mana dari organisasi yang akan dianalisis risikonya. Nah, tidak semua analisis risiko harus mencakup seluruh perusahaan. Kadang analisis ini hanya difokuskan pada bagian tertentu, misalnya pada suatu divisi atau proyek tertentu. Setelah ruang lingkup ditentukan, langkah selanjutnya memahami konteks, yang dimana konteks ini berkaitan dengan kondisi atau lingkungan yang mempengaruhi aktivitas dari ruang lingkup tersebut, yang dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang terakhir ada penentuan kriteria risiko, yang dimana kriteria risiko ini merupakan suatu standar yang digunakan untuk menilai seberapa besar suatu risiko, sehingga dari penilaian tersebut dilihat dari dua hal utama, yakni kemungkinan terjadinya risiko atau probabilitasnya dan dampak yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi tersebut. Sehingga dari kombinasi kedua hal tersebut itu
Organisasi ini dapat menentukan tingkat risiko, misalnya apakah risiko itu termasuk rendah, sedang, atau tinggi, bahkan ekstrim. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat analisis konteks internal dan eksternal, yang dimana dalam dua konteks ini merupakan proses pada manajemen resiko yang juga diperlukan sehingga dari proses ini tuh bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi organisasi, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Sehingga untuk dari memahami konteks ini tuh dapat mengidentifikasi resiko secara lebih akurat dan tidak melewatkan peluang yang muncul. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah konteks eksternal, di mana yang berkaitan pada fokus lingkungan di luar organisasi yang sebenarnya tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri, tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas organisasi. Contohnya pada kebijakan pemerintahan, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, ataupun perubahan perilaku masyarakat. Sehingga untuk membantu memahami faktor tersebut digunakan analisis Peasley yang dapat melihat faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Yang kedua, terdapat analisis 5 kebutuhan Porter yang digunakan untuk melihat tingkat persaingan dalam suatu industri. Sedangkan yang ketiga adalah analisis pemangku kepentingan, yang dimana digunakan untuk memahami harapan dan kepentingan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, regulator, maupun masyarakat. Sedangkan pada analisis konteks eksternal ini tuh berkaitan pada kondisi yang ada dalam organisasi itu sendiri, yang dimana mempunyai tujuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari organisasi dalam menghadapi resiko. Dari konteks internal ini terdapat berbagai aspek yang biasanya dianalisis, yakni adalah tata kelola dan struktur organisasi, strategi dan tujuan organisasi, kapabilitas dan sumber daya, dan proses bisnis dan sistem internalnya. Sehingga untuk merangkum dari hasil konteks internal dan eksternal ini tuh organisasi memerlukan atau menggunakan analisis SWOT, yang dimana untuk menganalisis suatu kelemahan atau peluang, kekuatan, dan ancaman, yang dimana manajemen risiko ini tuh perlu menggunakan ini agar memiliki pemahaman yang lebih realistis dan komprehensif mengenai lingkungan yang dihadapi. Baik, setelah membahas penentuan ruang lingkup, konteks dan kriteria risiko, kemudian analisis konteks internal dan eksternal, sekarang kita masuk ke penetapan risk appetite dan risk tolerance. Bagian ini sangat krusial karena kita akan menetapkan pagar pembatas bagi organisasi agar tidak salah arah dalam mengambil resiko. Pertama, mari kita perhatikan di sisi kiri. Jadi ini mengenai penetapan risk appetite. Sederhananya ini adalah pernyataan tingkat tinggi tentang seberapa besar dan apa jenis risiko yang berani kita ambil demi mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini bukan sekedar tebakan, tapi merupakan hasil dari dialog strategis antara manajemen puncak dan juga dewan direksi. Di sini prosesnya itu mencakup, kita mulai dengan menyusun draft pernyataan awal yang selaras dengan strategi perusahaan. Kemudian draft ini nanti akan didebatkan dan didiskusikan oleh dewan untuk memastikan pemegang saham itu terlindungi hingga akhirnya disetujui secara formal. Dan yang terakhir, pernyataan ini wajib dikomunikasikan ke seluruh level agar semua orang punya standar yang sama dalam mengambil keputusan. Kemudian di sini juga pernyataan risk appetite ini sering diungkapkan dalam bentuk kualitatif untuk berbagai kategori risiko. Di sini contohnya bisa kita lihat di bawah, ada risiko yang kita berani ambil tinggi, yaitu seperti inovasi, tapi ada juga yang seleranya itu nol atau tidak ada kompromi sama sekali, seperti risiko reputasi. Selanjutnya, penetapan risk tolerance. Jadi agar pernyataan selera risiko tadi tidak hanya jadi sekedar kata-kata,
kita harus menurunkannya atau menerjemahkannya menjadi sesuatu yang bisa diukur. Inilah yang disebut risk tolerance, terjemahan operasional dari risk appetite ke dalam batas variasi yang terukur atau metrik untuk tujuan tertentu. Jika appetite tadi bersifat strategis, maka toleransi ini bersifat operasional. Di sini manajemen itu bertanggung jawab untuk menentukan batas variasi yang bisa diterima dari target yang sudah ada. Contoh konkretnya itu seperti bayangkan jika perusahaan punya target uptime atau menjaga waktu operasionalnya sistem teknologi informasi sebesar 99,9%. Jika selera risikonya ditetapkan sedang, maka batas toleransi nyatanya adalah downtime tidak boleh lebih dari 8 jam dalam setahun. Angka 8 jam inilah yang menjadi alarm bagi departemen terkait. Begitu angka ini itu dilampaui atau terlampaui, itu adalah pemicu otomatis bahwa tindakan perbaikan harus segera dilakukan. Jadi kesimpulannya, dengan menetapkan risk appetite dan risk tolerance ini, kita menciptakan kerangka acuan yang sangat jelas. Setiap kali ada risiko baru yang muncul, kita tinggal membandingkannya dengan batas-batas ini untuk menentukan apakah risiko ini masih bisa kita terima atau sudah di luar batas dan butuh penanganan segera, seperti itu. Selanjutnya, teknik-teknik identifikasi risiko. Di tahap inilah kita akan benar-benar membedah organisasi untuk mencari tahu apa saja tantangan yang harus dihadapi di depan. Mengapa identifikasi ini penting? Bisa kita lihat di slide. Identifikasi risiko adalah langkah proaktif organisasi untuk menemukan dan mendeskripsikan setiap risiko yang ada. Satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, risiko yang gagal kita temukan di sini tidak akan pernah bisa kita kelola. Itulah mengapa tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh proses analisis risiko selanjutnya. Kemudian prinsip inklusivitas. Proses ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh manajer risiko. Agar hasilnya komprehensif, prosesnya harus bersifat inklusif. Artinya kita harus melibatkan orang-orang dari berbagai tingkatan dan fungsi, karena biasanya individu yang paling dekat dengan proses bisnis harianlah yang paling memahami risiko nyata yang melekat di dalamnya. Dan kita juga sangat disarankan untuk menggunakan kombinasi dari berbagai teknik, baik yang bersifat kolaboratif seperti brainstorming maupun yang bersifat analitis seperti wawancara dan peninjauan data historis. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghasilkan daftar risiko yang benar-benar lengkap. Hasil dari tahap ini nantinya akan didokumentasikan dalam sebuah risk register awal. Dokumen ini bukan dokumen sekali jadi lalu disimpan, melainkan ini dokumen yang akan terus kita perbarui seiring dengan perubahan lingkungan bisnis kita. Jadi identifikasi risiko ini adalah upaya kita untuk memastikan tidak ada yang terlewat, tidak ada bom waktu yang terlewat, sehingga organisasi itu bisa terus melangkah menuju tujuannya dengan lebih pasti. Oke, yang selanjutnya ini akan dijelaskan tentang beberapa teknik yang dapat digunakan di organisasi itu mengidentifikasi risiko, yaitu ada yang brainstorming, wawancara terstruktur, dan analisis skenario. Nah, yang pertama itu ada brainstorming. Brainstorming itu merupakan diskusi kelompok yang difasilitasi untuk kemampuan berbagai ide atau pendapat dari anggota organisasi. Nah, potensi risiko yang mungkin terjadi. Nah, teknik ini tuh melibatkan berbagai pihak dari fungsi yang berbeda sehingga dapat menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Nah, namun tuh keberhasilan dari brainstorming ini sangat bergantung pada kemampuan fasilitator dalam mengarahkan diskusi serta dinamika kelompok yang ada. Nah, selanjutnya ada wawancara terstruktur. Teknik itu dilakukan melalui percakapan antara fasilitator, misalnya manajer risiko atau audit internal. Nah, dengan individu itu kunci atau ahli di bidang tertentu. Nah, wawancara ini juga biasanya itu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menggali potensi risiko secara lebih spesifik. Nah, keunggulan dari metode wawancara ini adalah dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam, tetapi prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan brainstorming. Terus yang selanjutnya ada teknik analisis
skenario. Jadi analisis ini tuh dilakukan dengan membayangkan berbagai kemungkinan kondisi di masa depan melalui pertanyaan seperti apa yang akan terjadi jika, jadi kayak what if gitu. Nah, dengan cara ini organisasi dapat memahami berbagai ketidakpastian dan mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam berbagai situasi yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis SWOT, review dokumen, dan checklist risiko. Nah, selain teknik diskusi dan analisa skenario, identifikasi risiko juga dapat dilakukan analisis strategis dan peninjauan dokumen. Nah, salah satu metode yang sering digunakan itu adalah analisis SWOT. Nah, analisis ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal organisasi yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pertama strength atau kekuatan, yang kedua ada opportunity atau peluang, terus ada weakness atau kelemahan, dan threat atau ancaman. Nah, melalui analisis ini, organisasi itu dapat memahami posisi mereka dan sekaligus itu mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, metode yang berikutnya tuh kan tadi udah ada SWOT. Nah, di sini ada review dokumen. Di dalam teknik ini tuh, organisasi meninjau berbagai dokumen seperti laporan audit, laporan insiden, rencana bisnis, kontrak, serta laporan industri. Nah, informasi dari dokumen tersebut tuh dapat membantu organisasi mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, yang terakhir tadi udah ada SWOT dan juga ada peninjauan dokumen. Terus sekarang tuh ada checklist risiko. Checklist itu merupakan daftar risiko umum yang biasanya terjadi dalam suatu industri atau proses tertentu. Nah, penggunaan checklist ini dapat membantu memastikan bahwa risiko yang umum itu nggak akan terlewat. Namun, checklist sebaiknya itu tidak digunakan sebagai satu metode karena ada kemungkinan tim itu hanya mengikuti daftar yang ada tanpa melakukan analisis risiko yang lebih mendalam. Selanjutnya, penilaian risiko kualitatif. Penilaian risiko kualitatif adalah metode untuk menilai dan memprioritaskan risiko setelah semua risiko dalam organisasi berhasil diidentifikasikan. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat memfokuskan perhatian dan sumber daya pada risiko yang paling penting, karena tidak semua risiko memiliki tingkat bahaya yang sama. Penilaian ini dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu probabilitas atau likelihood, kemungkinan terjadinya risiko, dan dampak atau impact, konsekuensi jika risiko terjadi. Penilaian ini biasanya menggunakan skala sederhana seperti rendah, sedang, dan tinggi, atau angka 1-5 yang didasarkan pada pengalaman dan pertimbangan para ahli. Metode kualitatif memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah digunakan, cepat dilakukan, tidak memerlukan data statistik yang kompleks, dan mudah dipahami oleh manajemen. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses manajemen risiko. Hasil penilaian probabilitas dan dampak dipetakan dalam matriks risiko untuk mengidentifikasi risiko dengan kemungkinan dan dampak tinggi yang terjadi yang menjadi prioritas utama mitigasi. Secara keseluruhan, penilaian risiko kualitatif membantu organisasi memfokuskan pengolahan pada risiko yang paling penting. Selanjutnya, pengukuran probabilitas atau likelihood, yaitu proses untuk menilai seberapa besar kemungkinan suatu risiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam penilaian risiko kualitatif, pengukuran ini itu tidak menggunakan perhitungan statis yang rumit, tetapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dan pertimbangan para ahli. Di sini tuh ada contoh definisi untuk skala 5 tingkat, bisa jadi sebagai berikut. Yang pertama, yang paling atas adalah nomor 5, hampir pasti atau almost certain, diperkirakan akan terjadi dalam sebagian besar keadaan, terjadi lebih dari sekali atau dalam setahun. Yang keempat atau sering likely, kemungkinan besar akan terjadi dalam sebagian besar keadaan, terjadi sekitar sekali dalam setahun. Kemudian yang ketiga, mungkin atau possible, mungkin akan terjadi pada suatu waktu, terjadi sekali dalam 1-5 tahun. Yang kedua, jarang atau unlikely, mungkin terjadi hanya dalam keadaan luar biasa, terjadi sekali dalam 5-10 tahun.
Dan yang paling rendah atau sangat jarang hanya dapat terjadi dalam keadaan yang sangat luar biasa, terjadi kurang dari sekali dalam 10 tahun. Selanjutnya, pengukuran dampak atau impact consequence, yaitu pengukuran dampak adalah proses menilai seberapa besar konsekuensi yang terjadi jika resiko itu terjadi. Penilaian ini itu menggunakan skala kualitatif dan mempertimbangkan berbagai jenis dampak terhadap tujuan organisasi. Di sini ada kategori dampak yang paling umum meliputi yang pertama dampak finansial, yaitu kerugian moneter langsung. Contohnya penurunan laba atau biaya perbaikan. Yang kedua, dampak reputasi. Dampak reputasi itu seperti kerusakan pada citra merek, kepercayaan pelanggan, atau hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga, dampak operasional. Dampak operasional itu dapat terdapat gangguan dalam proses bisnis. Misalnya penghentian produksi atau gangguan layanan. Yang keempat, dampak kepatuhan. Dampak kepatuhan itu seperti konsekuensi hukum atau regulasi, misalnya denda, sanksi, atau litigasi. Nah, yang terakhir, dampak keselamatan atau kesehatan dan lingkungan atau K3L, ini pada cedera pada karyawan atau masyarakat atau kerusakan pada lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada matriks resiko atau risk matrix. Nah, matriks resiko ini merupakan alat visual yang akan digunakan untuk menentukan tingkat resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi dengan menggabungkan dua faktor utama, yaitu probabilitas atau likelihood yang menunjukkan kemungkinan suatu resiko terjadi, dan dampak atau impact yang menunjukkan seberapa besar kerugian jika resiko tersebut benar-benar terjadi. Nah, dengan menggunakan matriks risiko ini, organisasi itu dapat lebih mudah untuk melakukan identifikasi risiko yang paling signifikan, kemudian juga menentukan prioritas penanganan risiko, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya matriks risiko ini juga menggunakan kode warna untuk menunjukkan tingkat risikonya. Di sini yang pertama ada warna hijau atau risiko rendah. Nah, risiko di area ini itu umumnya masih dapat diterima dan biasanya hanya memerlukan pemantauan rutin. Lalu ada warna kuning yang artinya risiko sedang. Risiko ini itu memerlukan perhatian manajemen dan mungkin memerlukan tindakan mitigasi. Lalu ada warna merah yang menunjukkan risiko tinggi. Risiko pada kategori ini itu tidak dapat diterima dan memerlukan tindakan mitigasi segera. Dan yang terakhir ada warna ungu atau hitam. Nah, di sini tuh udah masuk kategori risiko ekstrim, di mana risiko ini itu membutuhkan perhatian segera dari tingkat eksekutif, tertinggi, dan dewan direksi. Nah, dengan klasifikasi ini, organisasi itu dapat lebih mudah untuk menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh matriks resiko dan resiko inherent. Nah, tabel ini itu merupakan contoh matriks. Nah, interpretasinya ini cukup sederhana. Jadi, resiko yang berada di bagian kanan atas matriks itu merupakan resiko yang paling berbahaya karena memiliki probabilitas tinggi dan dampak yang besar. Sedangkan resiko yang berada di bagian kiri bawah itu merupakan resiko yang relatif rendah. Kemudian di sini ada risiko inherent. Jadi risiko inherent ini merupakan tingkat risiko sebelum mempertimbangkan pengendalian yang ada. Nah, tujuannya yaitu untuk menilai uh, untuk mengetahui besarnya risiko yang akan diterima oleh organisasi. Kemudian juga untuk menentukan kebutuhan pengendalian serta menentukan prioritas mitigasi risiko. Lalu selanjutnya di sini ada analisis risiko kuantitatif dan distribusi kerugian. Berbeda dengan pendekatan kualitatif, analisis risiko kuantitatif ini itu menggunakan data numerik dan model matematis untuk mengukur risiko secara lebih akurat. Sebagai contoh, perusahaan itu dapat menghitung kerugian yang diharapkan dengan mengalihkan probabilitas kejadian dengan nilai kerugian yang mungkin terjadi. Jadi rumusnya di sini adalah expected loss sama dengan probability dikali dengan loss. Misalnya, probabilitas kebakaran gudang adalah 0,001 dan nilai gudang sebesar 200 miliar. Maka kerugian yang diharapkan itu sekitar 200 juta per tahun. Nah, angka 200 juta per tahun ini itu didapatkan dari 0,001 yang merupakan probabilitas dikali dengan 200 miliar yang merupakan perkiraan nilai gudang loss-nya gitu. Nah, kemudian selain itu di sini itu juga ada
analisis frekuensi dan distribusi kerugian. Jadi analisis frekuensi ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa sering suatu risiko ini terjadi, sedangkan distribusi kerugian atau severity itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar kerugian yang ditimbulkan ketika risiko tersebut terjadi. Nah, dengan melakukan analisis ini, perusahaan itu dapat melakukan penghitungan estimasi mengenai kerugian tahunannya. Jadi mengukur kemungkinan risiko ekstrim serta mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen risiko. Baik, di sini saya Aulia Setiendira dengan NPM Akhir 302 yang melanjutkan materinya, yaitu mengenai penggunaan nilai ekspektasi kerugian atau expected loss. Nah, nilai ekspektasi kerugian atau expected loss yang bisa disingkat dengan EL atau kerugian yang diharapkan adalah salah satu metrik paling dasar dan intuitif dalam analisis risiko kuantitatif. Nah, perhitungan EL itu sangat sederhana secara konseptual, yaitu EL sama dengan probabilitas kejadian atau dilambangkan dengan P. Ini adalah kemungkinan bahwa peristiwa risiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu dikalikan dengan dampak finansial jika kejadian terjadi atau dilambangkan dengan D. Ini adalah estimasi kerugian moneter yang rata-rata setiap kali peristiwa risiko terjadi. Nah, IL itu adalah konsep yang kuat karena ia mengubah risiko menjadi angka biaya yang dapat diperkirakan, yang dapat dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis dan penganggaran. Nah, IL itu adalah sebuah nilai rata-rata dalam jangka panjang. Ia tidak memberitahu kita apapun tentang potensi kerugian ekstrim atau volatilitas kerugian dari tahun ke tahun. Nah, IL ini paling cocok untuk risiko bervolume tinggi dan berdampak rendah. Selanjutnya yaitu simulasi Monte Carlo. Pengenalan. Nah, simulasi Monte Carlo ini adalah sebuah teknik analisis risiko kuantitatif yang sangat kuat dan fleksibel, yang menggunakan komputer untuk memodelkan ketidakpastian dalam sebuah sistem atau proses. Nah, prosesnya ini secara umum adalah yang pertama membangun model. Nah, pertama ini sebuah model matematis dibangun yang menghubungkan variabel-variabel input dan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu mendefinisikan distribusi probabilitas, yaitu untuk setiap variabel input yang tidak pasti kita mendefinisikan sebuah distribusi probabilitas berdasarkan data historis atau penilaian ahli. Yang ketiga yaitu menjalankan simulasi. Komputer kemudian secara acak memilih satu nilai dari distribusi probabilitas untuk setiap variabel input, memasukkannya ke dalam model dan menghitung hasilnya. Ya, terakhir yang keempat yaitu menganalisis hasil. Nah, setelah ribuan literasi kita akan mendapatkan ribuan kemungkinan hasil laba. Nah, jadi dalam konteks manajemen risiko, simulasi Monte Carlo ini digunakan ketika sebuah hasil, misalnya laba proyek atau total kerugian operasional, bergantung pada beberapa variabel input dan tidak pasti. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai sistem klasifikasi dan pemetaan risiko. Nah, sistem klasifikasi dan pemetaan risiko itu menyediakan struktur untuk melakukan hal ini. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah data risiko mentah menjadi intelijen risiko yang dapat digunakan oleh manajemen dan dewan direksi untuk membuat keputusan dan memprioritaskan tindakan. Nah, hasil dari proses ini seringkali diringkas dalam sebuah dokumen sentral yang dikenal dengan risk register atau daftar risiko. Nah, risk register ini adalah sebuah catatan hidup yang berisi semua informasi kunci tentang setiap risiko yang teridentifikasi, termasuk deskripsinya, pemiliknya, penilaian probabilitas dan dampaknya, tingkat risiko inherentnya, pengendalian yang ada, dan rencana perlakuan risikonya. Nah, tujuan dari sistem klasifikasi dan pemetaan risiko itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari dulu risiko yang kita hadapi, mana yang harus kita khawatirkan terlebih dahulu. Nah, dengan memberikan jawaban yang terstruktur dan dapat dipertahankan untuk pertanyaan tersebut, peristiwa ini akan memastikan bahwa sumber daya manajemen risiko yang terbatas dialokasikan ke tempat yang paling penting, di mana mereka dapat memberikan perlindungan dan penciptaan nilai terbesar.
Selanjutnya, masuk materi kategorisasi risiko berdasarkan tipe. Kategorisasi risiko merupakan sebuah proses mengelompokkan risiko-risiko individual berdasarkan karakteristik ataupun sumber yang sama. Adapun alasan pentingnya dilakukan kategorisasi risiko menurut Hopkins pada tahun 2022 adalah di mana yang pertama, membantu memahami sifat dari profil risiko organisasi secara keseluruhan. Kedua, memfasilitasi penugasan kepemilikan dan akuntabilitas risiko. Ketiga, memungkinkan pelaporan risiko yang lebih ringkas dan juga bermakna kepada manajemen senior dan dewan. Kemudian, ada 4 kategori utama risiko, di mana yang pertama adalah risiko strategis, yakni sebuah risiko yang terkait dengan kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan strategis organisasi. Yang kedua ada risiko operasional, yakni risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari. Ketiga ada risiko keuangan, yakni risiko terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga eksposur pasar. Dan yang keempat atau yang terakhir ini ada risiko kepatuhan, yakni risiko terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan. Kemudian selanjutnya mengenai pemetaan risiko atau risk mapping dan juga heat map. Risk mapping sendiri atau pemetaan risiko merupakan sebuah proses visualisasi hasil penilaian risiko yang paling sering dilakukan melalui heat map atau yang bisa disebut dengan peta panas risiko. Heat map sendiri adalah sebuah representasi grafis dari matriks risiko yang dimana heat map akan menggunakan warna-warna seperti warna merah, kuning, hijau untuk meng-highlight tingkat signifikansi dari berbagai risiko. Setelah setiap risiko-risiko tersebut dinilai probabilitas dan dampaknya, kemudian akan diplot ke dalam sel yang sesuai grid. Warna-warna seperti merah, kuning, hijau akan menjadi visualisasi tingkat risiko yang dihasilkan. Adapun manfaat utama dari heat map yakni yang pertama, kemampuan dalam mengkomunikasi informasi risiko yang kompleks dengan cara yang sederhana. Kemudian yang kedua, heat map akan menyediakan gambaran eksekutif dari risiko-risiko utama yang dimana risiko yang berada pada kuadran merah atau dengan probabilitas tinggi, kemudian konsentrasi risiko dan juga perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, heat map dapat memetakan berbagai jenis risiko. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prioritas risiko. Berdasarkan tingkat signifikansi, tujuan akhir dari proses identifikasi dan penilaian risiko adalah untuk menetapkan prioritas. Proses prioritas risiko yang didasarkan pada tingkat signifikansi yang ditentukan oleh penilaian akan memastikan bahwa sumber daya akan teralokasikan secara efisien untuk menangani masalah dengan urgensi yang tinggi terlebih dahulu. Adapun tingkatan risiko dan penanganannya, di mana yang pertama, risiko ekstrim. Risiko ekstrim ini di mana risiko-risiko ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan memerlukan perhatian segera dari manajemen eksekutif dan juga dewan. Lalu yang kedua ada risiko tinggi, di mana risiko-risiko yang tergolong tinggi ini juga dianggap tidak dapat diterima dalam jangka panjang sehingga memerlukan perhatian manajemen senior dan juga rencana perlakuan risiko yang lebih spesifik. Lalu yang ketiga ada risiko sedang, di mana risiko-risiko yang tergolong dalam risiko sedang ini dapat dikelola dengan melalui prosedur pengendalian yang rutin. Dan yang keempat ada risiko rendah, yakni sebuah risiko-risiko yang seringkali dianggap dapat diterima tanpa memerlukan tindakan perlakuan yang lebih lanjut. Namun, penting untuk dicatat bahwa prioritas tidak hanya didasarkan pada peringkat probabilitas dampak, melainkan faktor-faktor lain juga dapat dipertimbangkan seperti diantaranya yang pertama ada faktor kecepatan timbulnya risiko atau risk velocity, yakni seberapa cepat risiko dapat berdampak pada organisasi. Kemudian yang kedua ada keterkaitan risiko atau risk interconnectivity, yakni apakah setiap risiko akan saling terhubung dengan risiko yang lainnya. Kemudian yang tiga ada tingkat kepercayaan pada penilaian, yakni seberapa yakin kita dengan probabilitas dan juga dampak akan suatu risiko.